Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini ada 10 soal pilihan berganda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, saya langsung mulai untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Katanya untuk 1 dan 2 kita perhatikan ini ada data dikasih di atas ya. Oke, yang A katanya makanan yang disimpan di ruangan biasa lebih cepat basi dibandingkan yang disimpan di refrigerator atau kulkas ya. Yang B, pada makanan kaleng terdapat asam benzoat sebagai pengawet makanan. Yang C, pada saat memasak, bahan makanan dipotong menjadi potongan yang lebih kecil agar lebih cepat masak. Oke. Kalau kita perhatikan soal nomor 1, apabila hal di atas dikaitkan dengan laju reaksi, maka faktor yang mempengaruhi laju reaksi B dan C berturut-turut adalah, jadi dia tanya B dan C-nya saja ya. Oke, nggak apa-apa kita cek dari A. A ini kan udah jelas ya, satu disimpan di ruang biasa, satu lagi di kulkas. Berarti permainannya suhu. Ya, jadi faktor di sini yang berperan adalah faktor suhu. Sedangkan yang B, pengawet ini, asam benzoat yang bersifat sebagai pengawet makanan ini, konsepnya di sini adalah katalis. Di katalis inhibitor namanya ya. Jadi dia menghambat, memperlambat terjadinya kerusakan pada bahan makanan. Sedangkan yang C, kenapa sih makanan bahan makanan tuh dipotong-potong gitu, bahan masakan tuh dipotong-potong menjadi lebih kecil. Semakin kecil bendanya, bahan masakannya, maka luas permukaannya makin besar. Jadi cepat masak kan? Nah, jadi di sini permainan luas permukaan. Nah, udah tinggal dia minta tadi B dan C ya. Berarti katalis dan luas permukaan. Mana dia opsinya? Yang E. Oke, untuk nomor 2-nya, berdasar keterangan di atas, maka pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah, ya kita cek satu-satu ya. Pada kerusakan makanan, laju kerusakan makanan tidak dipengaruhi oleh suhu. Wah, jelas salah ya, suhu pasti berperan lah. Untuk, kan sering makanan tuh ditaruh di kulkas untuk mencegah atau melambatkan lah ya proses perusakan bahan makanan itu. Jadi pasti ada faktor suhu ya. Penurunan suhu ternyata menurunkan energi aktivasi. Nah, ini yang sering salah ya. Kalau suhu itu mainannya di energi kinetik. Energi kinetik partikelnya ya. Sedangkan energi aktivasi itu mainannya nanti di katalis. Nah, jangan salah. Jadi jelas A dan B salah. Yang C, asam benzoat pada makanan kaleng berfungsi sebagai inhibitor. Tadi udah saya singgung sedikit di nomor 1 ya. Inhibitor reaksi kerusakan makanan, jadi dia menghambat reaksi kerusakan bahan makanan. Ini C udah benar pasti. Kita lihat yang D. Pemotongan bahan makanan menjadi potongan yang lebih kecil menurunkan total luas permukaan, justru menaikkan ya. Semakin kecil bendanya, luas permukaannya makin besar. Hati-hati dengan kata-kata itu ya. Pemotongan bahan masakan menjadi potongan yang lebih kecil meningkatkan energi kinetik. Wah, nggak ada urusannya ya. Energi kinetik tadi suhu ya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah C untuk nomor 2. Jadi 1E, 2C. Lanjut ya. 3 dan 4. Peningkatan energi kinetik partikel reaktan merupakan hal dasar untuk menaikkan laju reaksi karena dapat meningkatkan frekuensi partikel yang bertumbukan. Oke. Hal tersebut merupakan prinsip kenaikan laju reaksi yang disebabkan oleh, tadi sebenarnya udah singgung juga, energi kinetik itu permainannya di suhu. Di A ya. Tadi katalis itu menurunkan energi aktivasi ya. Dah, yang lain tuh nggak ada urusannya ya. Konsentrasi tidak, luas permukaan tidak. Jadi yang A. Nomor 4, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Benar. Prinsip kerja katalis dalam meningkatkan laju reaksi adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi yang A ini. Jadi kalau misalnya ada suatu grafik gini ya. Nih grafik eksoterm ini ya. Ini reaktan mau jadi produk. Energi aktivasi kan yang ini nih.
energi minimum yang dibutuhkan untuk reaksi itu berlangsung. Jadi dari R ke P itu harus minimal ngelewatin batasan EA ini. Nah, dengan adanya katalis, jadi ini makin kecil gitu. Artinya apa? Ya lebih gampang reaksi itu terjadi, makanya laju reaksinya makin cepat. Jadi ini EA, misalnya EA1 adalah EA tanpa katalis. Ini EA2, EA dengan katalis. Jadi makin kecil EA-nya, makin cepat reaksi berlangsung. Oke? 567. Nah, dikasih juga data ya, data pendukung ya. Perhatikan ilustrasi percobaan laju reaksi dengan berbagai perlakuan sebagai berikut. Untuk soal nomor 5 dan 7. Oke, ini ada 5 percobaan ya. Ada yang variasi konsentrasi, variasi suhu, dengan variasi luas permukaan. Yuk, nomor 5 katanya percobaan 3 dan 5 itu dipengaruhi oleh faktor apa? Ya, kita lihat aja 3 dan 5. 3 dengan 5. Yuk lihat. Luas permukaannya sama. Suhunya beda. 45 dan 25. Konsentrasinya beda. Nah, berarti dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Gitu aja ngelihatnya. Jadi 5 adalah C yang tepat. Gitu ya. Jadi cek aja apa yang berbeda data yang berbeda di keduanya. Tinggal bandingkan. Ya, kita coba lagi nomor 6. Laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, dan luas permukaan tuh percobaan nomor berapa dengan berapa nih? Misalnya kita lihat 1 dan 3 ya, opsi pertama ya, 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Coba kita perhatikan, ini konsentrasinya sama. Ya. Luas permukaannya berbeda, suhu berbeda. Tapi kan yang dia minta suhu, konsentrasi, luas permukaan semuanya berbeda. Maka 1 dan 3 salah ya. Tadi apa ya? 1 dan 3 berarti cuma faktor yang berbeda itu suhu dan luas permukaan. Oke, terus kita coba lagi 1 dan 5. 1 dengan 5. Kalau diperhatikan, ini konsentrasi berbeda, suhu sama, luas permukaan berbeda. Jadi ini konsentrasi dan luas permukaan. Oke, yang ketiga yang C, 2 dan 4. 2 dan 4. Lihat, luas permukaannya beda, konsentrasi berbeda, suhunya juga berbeda. Nah, berarti inilah jawaban yang dimaksud. Begitu ya ngeceknya ya. Jadi cari aja yang berbeda dari pasangan datanya. Oke, bisa ya. Oke, saya nggak lanjut D dan E-nya. Saya yakin pasti bisa ya. Untuk nomor 7, percobaan 2 dan 3 itu dipengaruhi oleh apa? 2 dan 3 saja yang ditanyakan ya. Sama seperti yang tadi, 2 dan 3. Lihat, luas permukaannya sama, konsentrasinya sama, tapi suhu yang berbeda. Berarti cuma faktor suhu saja. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke. Lanjut. Nah, ini slide terakhir, 8, 9, 10. Ini 8 sampai 10 nih ya. Oke, perhatikan tabel data percobaan tentang pereaksian antara batu kapur CaCO3 dengan asam klorida HCl dengan berbagai kondisi untuk menjawab soal nomor ini 8 sampai 10 ya. Oke, adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat reaksinya. Hasilnya berupa gas CO2 ditampung dengan balon dengan ukuran yang sama. Jadi nanti di sini ada balon untuk melihat mungkin mana yang lebih banyak balonnya gitu ya. Ini nanti dihubungkan dengan balon semua percobaannya. Oke, nomor 8. Percobaan manakah yang akan memperlihatkan balon akan mengembang paling awal? Berarti paling cepat ya mengembangnya. Nah, kalau mau paling cepat di sini kan ada faktor butiran, serbuk, butiran itu adalah luas permukaan.
Sedangkan di sini kan udah jelas konsentrasi ya. Nah, jadi kalau mau paling cepat, sama kayak masak tadi, kenapa dipotong-potong? Supaya lebih kecil, berarti luas permukaannya lebih gede. Mana lebih besar luas permukaan serbuk dengan butiran? Jelas serbuk, karena serbuk lebih kecil dari butiran. Ya, lebih kecil, lebih itu kan butirannya kasar lagi ya. Serbuknya lebih halus katanya. Berarti semakin kecil ya, makin serbuk halus, luas permukaannya makin gede. Jadi cari yang luas permukaan besar, di sini serbuk ya. Cari yang konsentrasi besar. Nah, mana konsentrasi terbesar? Itu ada di 4 dan 5. Lalu lihat luas permukaan serbuk dengan butiran. Serbuk lebih besar luas permukaannya daripada butiran. Maka 4 yang paling cepat. Hati-hati ya, terutama luas permukaan tuh, hati-hati dengan luas permukaan itu. Prediksi 9 ya. Prediksi yang benar dari percobaan akan dihasilkan balon akan mengembang terlebih dahulu, berarti yang lebih cepat dulu, berturut-turut. Tadi kita udah dapat sebenarnya yang paling cepat adalah yang 4 ya. Berarti udah pasti yang B. Habis 4 baru 2 baru 1, coba kita cek. Habis 4 2 1. Benar ya. Kalau kita bandingkan 2 dengan 1, kan konsentrasinya sama. Tapi 1 serbuk 1 butiran, yang serbuk lebih cepat, 2 lebih cepat dari 1. Ini udah jelas benar yang 9 itu B ya. Oke, terakhir untuk menaikkan energi kinetik dengan ini berarti tadi ini soalnya 8 dan 9 untuk data ini untuk 8 9 ya. Gak apa-apa lah. Perhatikan beberapa pernyataan berikut untuk menaikkan energi kinetik partikel, ningkatin suhu, betul kan? Nambahin katalis, energi aktivasi turun. Reaksi dapat terjadi tanpa adanya tumbukan. Wah, nggak mungkin ya. Tumbukan itu ya reaksi gitu. Setiap terjadi tumbukan efektif akan menghasilkan reaksi. Kalau tumbukannya efektif ya, semua tumbukan akan menghasilkan reaksi, belum tentu. Jadi ini nggak usah dilihat dulu soalnya udah ketahuan ini. Pernyataan di atas yang tidak sesuai. Nah, berarti yang tidak sesuai adalah 3 dan 5. Ya, tumbukan antar partikel itulah cikal bakalnya terjadinya reaksi kan. Lalu apakah semua tumbukan akan menghasilkan reaksi? Belum tentu. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Lalu misalnya kayak energinya cukup nggak? Pas nggak? Ya bisa aja kalau tumbukan tapi energinya nggak ada, ya cuma sekedar sentuh saja ya nggak terjadi reaksinya. Lalu arahnya ya, arah orientasinya apakah pas atau tidak gitu. Jadi udah energinya cukup tapi nggak kena gitu, nggak kena pas, ya sudah nggak jadi juga. Udah kena pas tapi energinya nggak cukup, ya nggak terjadi juga tumbukannya, nggak efektif lah istilahnya ya. Jadi 3 dan 5 yang D saya jawabnya. Oke, demikian ya pembahasan saya soal tentang faktor laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa mengerti, terutama buat kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ulangan laju reaksi atau yang sedang belajar laju reaksi deh. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.